Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agil Sirata Diswara, NIM 241610015. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian tentang analisa kondisi lingkungan kerja dalam pengendalian risiko kecelakaan kerja pada divisi boiler. Bab 1, pendahuluan, terdiri dari subbab latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan. Latar belakang ini. Satu adalah masalah keselamatan dan kecelakaan kerja di Indonesia masih sering terjadi. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka kecelakaan kerja. Seperti menurut data Kemenaker Trans, angka kecelakaan kerja di tahun 2009 mencapai 96.513 kasus. Sedangkan pada tahun 2010 angka kecelakaan kerja mencapai 53.267 kasus. Menurut data Departemen Kesehatan dan menunjukkan kasus akibat kecelakaan kerja dari tahun 2011 sebesar 9.851 kasus. 2012 sebesar 21.735 kasus, 2013 sebesar 35.917 kasus, 2014 sebesar 24.910 kasus. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kecelakaan ini adalah faktor manusia, yaitu kurangnya kesadaran pengusaha dan tenaga kerja sendiri, terutama dalam melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Masih banyak pengusaha yang menganggap pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja ini kurang bermanfaat bagi perusahaan yang bersangkutan dan hanya menambah biaya. Selanjutnya nomor 3 adalah pengurangan angka kecelakaan kerja agar dapat meningkatkan kinerja tenaga kerja yang dapat menunjang keberhasilan perusahaan. Pada salah satu industri gula masih terdapat kecelakaan kerja yang masih tinggi di beberapa divisinya, seperti divisi mill boiler, engineering service, dan divisi proses. Rumusan masalah. Rumusan dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimana pengaruh penerapan kesehatan dan keselamatan kerja bagi kinerja karyawan. Yang kedua, bagaimana pengaruh penerapan kesehatan dan keselamatan kerja bagi perusahaan. Yang ketiga, bagaimana standar penerapan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik bagi perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan. Berdasarkan latar belakang dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan kesehatan dan keselamatan kerja bagi kinerja karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penerapan kesehatan dan keselamatan kerja bagi perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui standar penerapan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik pada perusahaan. Manfaat. Hasil dari penelitian ini diharapkan industri maupun perusahaan dapat menerapkan dengan baik standar kesehatan dan keselamatan kerja sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan kerja dan dapat mewujudkan lingkungan kerja yang baik dan aman serta meningkatkan produktivitas ataupun kinerja perusahaan. Batasan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah metode, yang kedua jenis-jenis pekerjaan. Bab 2, tinjauan pustaka, terdiri dari subbab keselamatan dan kesehatan kerja, tujuan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan kerja, kesehatan kerja, hazard, jenis-jenis hazard, resiko, manajemen resiko, proses manajemen resiko, pengendalian resiko, aktivitas pada divisi boiler, dan penelitian terdahulu. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja berkaitan dengan upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang memiliki jangkauan berupa terciptanya masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sejahtera.
Menurut Mangkunegara, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah satu, agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya seefektif mungkin. Yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan bagi karyawan. Yang kelima, agar meningkatkan kegairahan keserasian kerja dan partisipasi kerja agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Yang ketujuh, agar pegawai merasa nyaman dan terlindungi dalam bekerja. Keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah semua keadaan yang ada di tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan. Lingkungan kerja juga merupakan suatu tempat yang situasi dan kondisi dapat berubah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja adalah kondisi fisik dan kondisi non-fisik. Selanjutnya adalah hazard. Hazard adalah sebuah keadaan atau kejadian yang dapat berpotensi menjadi kecelakaan kerja sehingga dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian. Hazard diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biologis dan non-biologis. Bahaya biologis didefinisikan untuk dimasukkan luka atau laserasi luka terkait yang tajam, kontak langsung dengan spesimen yang terkontaminasi atau bahan biohazardus, bioterorisme yang ditularkan melalui darah patogen, penyakit infeksi, penyakit udara, penyakit bakteri yang ditanggung, dan kontaminasi silang dari material kotor. Yang kedua adalah bahaya non-biologis didefinisikan untuk termasuk fisik, psikososial, dan ergonomis bahaya. Jenis-jenis hazard: 1. Bahaya mekanik, bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya psikososial, bahaya ekonomi. Selanjutnya adalah resiko. Resiko bisa dikatakan potensi bahaya yang mengakibatkan kemungkinan kerugian menjadi lebih besar. Manajemen resiko adalah suatu upaya mengelola untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diinginkan secara komprehensif, terencana, terstruktur dalam suatu sistem yang baik. Selanjutnya adalah proses manajemen resiko. 1. Perencanaan manajemen resiko. 2. Identifikasi. Yang ketiga, analisis resiko kualitatif. Yang keempat, analisa resiko kuantitatif. Yang kelima, perencanaan respon resiko. Yang keenam, pengendalian dan monitoring resiko. Selanjutnya adalah aktivitas pada divisi boiler. Selanjutnya ini adalah tabel metrik resiko, yaitu tabel metrik resiko ini digunakan untuk menentukan tingkat resiko yang terjadi. Menandakan extreme risk atau kegiatan tidak boleh dilaksanakan atau dilanjutkan dan pengendalian. Yaitu high risk, yaitu kegiatan tidak boleh dilakukan atau dilanjutkan dan pengendalian. Selanjutnya adalah M adalah moderate risk, yaitu perlu dilakukan tindakan untuk mengurangi resiko. Yang keempat adalah L adalah low risk. Low risk adalah resiko masih dapat ditoleransi oleh perusahaan. Bab 3,
Bab 3 terdiri dari subbab jenis dan pendekatan penelitian. Tahapan penelitian. Dalam tahapan penelitian ini terdiri dari survei pendahuluan, studi literatur, identifikasi masalah, rumusan masalah, penentuan tujuan penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi, pengendalian, kesimpulan. Selanjutnya yang ketiga adalah diagram alir penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, penyajian dan pengolahan data. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini mengkaji tentang analisa kondisi lingkungan kerja dalam pengendalian risiko kecelakaan kerja pada divisi boiler dalam upaya untuk menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja pada karyawan dan perusahaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Tahapan penelitian terdiri dari yang pertama, survei pendahuluan. Survei dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari kondisi yang sebenarnya atau objek sebenarnya yang diteliti. Yang kedua, studi literatur. Studi literatur digunakan untuk mempelajari dasar teori dan ilmu pengetahuan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Yang ketiga adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah dilakukan dengan tujuan untuk mencari titik bahaya yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja pada area yang diteliti. Yang keempat adalah rumusan masalah. Setelah melakukan identifikasi permasalahan, yaitu melakukan perumusan masalah mengenai bahaya apa saja yang ada pada area yang diteliti. Penentuan tujuan penelitian ini diperlukan untuk merencanakan langkah-langkah yang akan diambil pada penelitian sehingga bisa berjalan dengan lancar dan bisa lebih terfokus. Pengumpulan data dan pengolahan data. Pengumpulan data ini ada dua, yaitu satu data primer, yang kedua adalah data sekunder. Selanjutnya adalah pengolahan data. Data-data yang terkumpul dilakukan analisa untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan menggunakan tabel metrik resiko agar bisa diketahui tingkat resiko yang akan terjadi dan untuk mengetahui evaluasi penerapan keselamatan di kesehatan kerja. Yang ketujuh adalah hasil pengolahan data yang didapat kemudian dilakukan analisa seperti evaluasi penerapan K3 dan pengetahuan para pekerja tentang K3. Selanjutnya adalah pengendalian. Pada tahap ini pengendalian pada titik-titik bahaya yang agar dapat meminimalisir kecelakaan kerja. Selanjutnya adalah kesimpulan. Tahap ini adalah penentuan kesimpulan sebagai jawaban dari sebuah penelitian yang diangkat. Diagram alir penelitian sama seperti langkah-langkah tahapan tadi, yaitu mulai survei pendahuluan, studi literatur, identifikasi masalah, menentukan rumusan masalah, menentukan tujuan, pengumpulan data. Dan untuk pengumpulan data ini ada dua, yaitu data primer, data sekunder. Data primer terdiri dari observasi dan wawancara, data sekunder terdiri dari literatur, jurnal, dokumen perusahaan. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dan evaluasi sudah selesai. Sumber data. Data primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, tidak melalui perantara baik individu maupun kelompok. Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Metode pengumpulan data ini adalah teknik wawancara, teknik pengamatan, teknik dokumentasi. Wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dan suatu topik tertentu. Teknik observasi itu adalah merupakan suatu proses yang kompleks
suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Yang selanjutnya adalah teknik dokumentasi. Pengolahan dan penyajian dan pengolahan data. Dalam penelitian ini, pengolahan dan data dengan menggunakan Microsoft Excel yang nantinya penyajiannya dalam bentuk tabel metrik resiko agar diketahui tingkatan resiko yang diakibatkan oleh sumber bahaya, dan menggunakan diagram pie agar diketahui bahaya yang sering terjadi dan serta dideskripsikan. Data ini didapatkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi tadi. Berikut ini adalah lampiran kuesioner, yaitu pertanyaan ada 15. Keterangan SS adalah sangat sesuai, S sesuai, N adalah netral, TS tidak sesuai, STS sangat tidak sesuai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.